Atau lagi dingin-dinginnya kata sakniki nggih. Itu boleh kita memakai sepatu khuf dengan syarat-syarat tertentu. Bukan sepatu-sepatu yang panjenengan pakai itu biasanya, tapi ini khuf ini lain. Lalu dipakai setelah berwudu secara sempurna. Lah wudu selanjutnya itu boleh mengusap pas bagian membasuh kaki diganti dengan mengusap. Baru kita naik ke masjid itu sak sepatune. Kenapa? Karena Nabi nggak mau mirip dengan orang-orang di luar Islam. Makanya banyak fadilahnya orang pakai imamah. Sampai dikatakan al-imamah tutajul Arab, imamah itu mahkotanya orang Arab. Ya, panjenengan dikasih serban sama orang Arab masih dikatakan biasa. Panjenengan diundang makan masih dikatakan orang biasa. Panjenengan dikasih baju, sarung bekas orang soleh masih biasa, tapi imamah dilepas dipakaikan ke panjenengan, panjenengan luar biasa. Makanya imamah itu yang dipakai itu menjadi kehormatan atau menjadi syiar Islam, dengannya Islam mulia dan itu mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antara kesunahan di hari Asyura adalah kita berpuasa. Selain itu adalah tausi'ul iyal, kita menyenangkan keluarga, diajak keluar, makan-makan. Okay. Paling enak itu ngajak istri ke toko emas. Insya Allah senang istri kita, okay. Ditunggu tahun depan, diajak lagi. Terus juga di antara kesunahan adalah santunan anak yatim, menyantuni anak yatim. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku bersama orang yang nyantuni anak yatim seperti dua jari ini, rapat. Di saat orang lagi mencari Kanjeng Nabi, orang yang nyantuni anak yatim itu lengket dengan Nabi Muhammad SAW. Disebutkan barang siapa yang memiliki hati keras kepala, kayak so dikandani. Pokoknya kalau sudah maunya. Nah, bagaimana hati biar lembut? Kata Nabi, asuhlah anak yatim. Dengan mengasuh anak yatim, hati ini akan menjadi lembut. Siapa anak yatim? Anak yang ditinggal oleh matinya orang tua laki dan dia belum mencapai baligh. Tidak dikatakan anak yatim kalau orang tuanya masih hidup meskipun sudah cerai. Nanti bapak ada beb, cuma tidak tahu kemana, mati belum. Anak yatim begini, tidak hadirin. Yang meninggal orang tuanya cerai mati itu yang dikatakan anak yatim. Sekedar nasihat dari saya pribadi, kalau mau nyantuni anak yatim itu lafadznya begini, baik panjenengan uang yang disantuni, sembako atau hadiah apapun, jangan mengatakan ini untuk anak yatim. Kenapa? Karena takutnya yang bukan anak yatim ikut makan. Ibu atau kalau dalam yayasan itu mungkin ustadznya, walinya, kasihan dong. Maka lafadznya ditambahi ini untuk anak yatim dan kemaslahatan anak yatim. Atau ini untuk anak yatim dan kaum du'afa. Kalau misalkan nanti orang tuanya atau ustadznya yang pegang yayasan atau mungkin anak yang dulu yatim sudah baligh, boleh makan pemberian dari kita yang niatnya untuk santunan anak yatim. Dan memang hadirin sangat keras ancaman dalam Islam orang yang makan harta anak yatim. Sampai dikatakan as-sab'ul mubiqat, 7 dosa besar. 1, syirik kepada Allah. 2, bunuh orang muslim tanpa ada hak. 3, makan riba. 4, makan harta anak yatim. Nabi yang mengatakan dosa besar. Sampai dalam riwayat disebutkan innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Hakikatnya mereka yang makan harta anak yatim adalah mereka makan ke dalam perutnya makan api neraka, naudzubillah.
Ada sebuah kisah disebutkan, ada satu orang itu bepergian ke haji di satu rombongan kapal. Dulu kan pakai kapal ge. Ketika kapal itu terombang-ambing dengan ombak, sebagian stok sembako banyak yang jatuh. Setelah itu di situ banyak orang yang juga berangkat ke haji. Baik kalangan orang soleh, kiai, atau para pedagang, siapapun. Setelah mengalami ombak yang begitu hebat dan kapal sudah mulai tenang, itu awak kapal mau masak masakan. Cari korek, ya kan? Dicari, dipadosi korek niku gak ketemu. Tanya panjenengan punya korek, gak punya, saya gak rokokan. Sampean, aku logor korek itu jatuh tadi pas ombaknya ketika besar itu. Sudah nyari korek nggak ketemu, cari api nggak ketemu. Di situ ada orang soleh yang masya Allah luar biasa, ada mata batin yang bisa terlihat. Awak kapal ada inisiatif minta atau tanya kepada orang soleh, barangkali punya korek. Tanyai, apunten yai, jenengan beto korek napa mboten? Sampean bawa korek apa enggak? Aku gak bawa aku. Kenapa katanya? Anu yai mau persiapan untuk masak nasi gak ada koreknya. Itu stok tadi kena ombak jatuh ke lautan. Terus, kami butuh api. Butuh api, gini kata beliau. Sampean coba cari ke orang-orang situ, ditunjuk hadirin. Orang-orang situ, sing gerombolan itu, ya tanyai orang yang paling pelit diantara mereka siapa. Kan gak mungkin sampean pelit, gak mungkin kan. Awak kapal ini tanya, Mas, diantara kalian ini sing rodok medhit iki sapa sih? Iku, sing pojok itu. Oh itu, iya. Kenapa? Anu dipanggil sama yai. Oh iya, tapi jangan bilang kalau saya bilang ditanyai kalau siapa yang pelit. Cuman pokoknya sama yai suruh nyari orang yang pelit, terus dipanggil sama yai. Nggih. Wis, ngapunten Mak. Nggih. Jenengan dipanggil sama kiai. Oh nggih, datang hadirin. Ketika datang, kiai itu ngeluarin mindil, apa mindilnya? Sapu tangan. Dulu kan sapu tangan, nggih. Saniki diganti tisu. Kata kiai, Pak, sampean tiup ini Pak, sebulan Pak, sebul. Ditiup hadirin, keluar api. Lah, sanjangi yai, yang cari korek tadi siapa sih? Dalam yai, iki loh no api malahan. Itu yang orang kaya bingung. Aku kok kayak keluar api dari mulut ya apa? Gak tau melok sirkus, gak tau apa. Modelnya sakti aku ini. Ayo katanya mau makan. Ini loh mau masak-masak. Ini ada api di sini. Nggih, orang takjub. Orang kaya ini bukan orang soleh, keluar api dari mulutnya. Setelah itu ditanya, ngapunten yai? Nggih. Saya kok sakti nggih yai? Bisa keluar api dari mulut saya. Makanya aku gak tahu latihan akrobat. Kok bisa nggih? Loh, itu duduk sakti. Kok bisa ya? Saya mau tanya, jenengan punya yayasan, leres, anak yatim, betul. Harta yang diberikan sama umat kepada yayasan, sampean juga ikut makan. Lah nggih. Uangmu sendiri belum pernah kamu infakkan, nggih jarang. Lah niku. Itu hanya anak yatim sampean pakai untuk pribadi. Makanya Allah katakan innama ya'kuluna fi butunihim naro. Hakikat yang panjenengan makan itu bukan nasi, bukan makanan, tapi api yang ada di dalam perut panjenengan. Duduk sakti ngisin-ngisin ini Pak. Walah. Terus gimana tobat sama Allah? Ini tanda kalau panjenengan ini memakan harta anak yatim yang tidak berhak. Gak akhirnya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya lepas kita abab rotok panas, nah mulai niku nggih. Hati-hati. Intinya apa? Ayo santunan anak yatim dengan tata cara yang sudah disesuaikan oleh syariat Islam.
Mudah-mudahan Allah beri kepada kita maunah untuk bisa melaksanakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan taklim kita di minggu yang kemarin. Kemarin kita membahas tentang bagaimana bab istiqomah, luar biasa. Sekarang kita masuk ke dalam babut tafakkur fi 'azimi makhluqatillahi ta'ala. Bab menerangkan tentang tafakkur, berfikir tentang ciptaan Allah. Wa fana'id dunia, dan fananya dunia. Wa ahwalil akhirah, dan bagaimana huru-hara akhirat. Wa sairu umuriha, dan kejadian-kejadiannya. Wa taqsirin nafsi wa tahdzibiha, dan kurangnya jiwa di dalam mengenal Allah. Wa hamalaha 'alal istiqomah, yang kesemuanya itu bisa menggiring kita untuk istiqomah di dalam taat kepada Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama a'idzukum biwahidatin an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru." Katakan wahai Muhammad, kata Allah, aku akan menasihati kamu dengan satu hal saja. Apa itu? Ayo bangkit ibadah kepada Allah. Baik kalian berdua, kalian sendiri, kemudian kalian tafakkur terhadap ciptaan Allah. Ayat yang kedua, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, penciptaan bumi, langit, dan silih bergantinya siang dan malam adalah tanda bagi mereka yang punya hati. Siapa yang punya hati? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda. Orang yang melaksanakan berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, wa ala junubihim, berbaring, terus wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan dia tafakur atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik langit ataupun bumi. Ketika kita lihat bagaimana ciptaan Allah, tidak ada yang cacat, hadirin. Ya, langit, kita cuma lihat langit, coba lihat, kok tidak ada tiangnya langit ini? Bangunan semegah apa kalau sudah lantai 2 wajib ada tiang? Tapi langit gak ada tiang. Bumi, okay, Allah jadikan rata, Allah jadikan subur, subhanallah, fasilitas buat kita. Sampai dalam kitab Jauharut Tauhid dikatakan, fandur ila nafsika thumma antaqili lil alamil ulwi thumma sufli tajid bihi sun'an badi'al hikami. Coba lihat dulu kalau pengen tahu bagaimana Allah, lihat ciptaannya. Lihat yang mana? Jangan yang langit bumi. Lihat bagaimana kalian. Dirimu dulu. Manusia yang diciptakan dalam keadaan sebaik-baik ciptaan. Manusia yang diciptakan dengan sebaik-baik sesempurna ciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah jadikan manusia sebagus-bagusnya ciptaan. Allah jadikan kedua mata. Berjuta-juta megapiksel tidak sama dengan mata yang Allah beri kepada kita. Allah jadikan hidung, subhanallah. Lubangnya di bawah. Ya boleh lubang di atas, hadirin. Lah bingung oleh keutahanan zaman. Semua hikmah. Allah jadikan lisan tidak bertulang, Allah jadikan bibir, Allah tumbuhkan jenggot. Semuanya ada penciptanya. Kita ini difasilitasi sama Allah. Allah cuma minta kepada kita ibadah, tidak kau ciptakan kecuali untuk ibadah. Kalau rezeki sudah ada bagian masing-masing, kita hanya ikhtiar. Ya. Yun sewu jenengan dahar, makan, sampean makan. Allah tidak minta sampean untuk memilah-milah mana gizi, mana vitamin, mana yang manfaat buat jantung, mana buat ginjal. Enggak. Memang tok Allah yang atur di sini. Vitamin sendiri. Nggih. Untuk kesehatan jantungnya sendiri.
ampasnya dijadikan kotoran, dimasukkan ke usus. Subhanallah. Tidak ada yang cacat dari ciptaan Allah, sampai Allah mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang cacat ciptaanmu. Tidak pernah kau menciptakan sia-sia. Gak ada. Okay. Belum lagi hewan yang kecil-kecil itu gimana itu? Ya. Usus yang ada di sini, kalau dioperasi keluar ususnya 20 meter, kok bisa masuk rapi ke perut kita? Allah jadikan yang namanya kulit bermacam-macam. Allah jadikan semuanya pendengaran, penglihatan. Subhanallah. Ketika kau berpikir siapa penciptanya, kau akan tahu betapa hebatnya sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat, makanya ayo tafakur. Ini fasilitas ini. Iya, ini fasilitas yang Allah beri kepada kita. Belum lagi yang di luar, dikasih yang namanya hujan, dikasih yang namanya hawa dingin. Orang ini dikasih alarm di tubuhnya. Kalau lapar lambungnya gerak, ngantuk tanda kurang istirahat. Gak diminta kita ngingetkan. Zaman ingat dulu ada mainan Tamagotchi, tahu Tamagotchi itu. Saya perumpamakan andai hidup kita seperti Tamagotchi. Gak nutut hadirin. Tamagotchi itu kan kayak game watch itu loh. Waktunya dikasih makan, kasih makan. Waktunya tidur, ditidurin. Kan repot ngurusi orang seperti itu. Itu pun hanya permainan. Bayangkan kalau kita yang nyetel itu semua. Gak nutut hadirin. Waktu ini tidur, dia alarm, disetel. Kita tidak ada alarmnya. Kita ngantuk, tidur, mau dimanapun itu, Jumatan, khutbah, ya wis waktunya istirahat, badan istirahat. Subhanallah. Apalagi lapar, semua keajaiban ciptaan Allah Ta'ala ini, itu menandakan bagaimana hebatnya Allah sebagai maha pencipta. Makanya tidak boleh kita mencaci ciptaan Allah. Apapun itu, mau itu hewan, mau itu manusia, terlebih manusia. Ada riwayat mengatakan Nabi Nuh itu namanya bukan Nuh. Kalau enggak salah namanya Amr. Bukan Umar tapi Amr. Dikatakan Nuh itu karena artinya nahaya Nuhu, merintih. Apa? Merintih itu kayak ada orang minta maaf gak dimaafin, lalu nangis sampai tangisannya merintih. Apa dosanya? Dosanya katanya dalam riwayat itu Nabi Allah Nuh ketika lihat anjing pincang, kotor, kurus, di hatinya ngomong, iki hewan kano tepai belas. Hewan ini gak ada kemuliaannya sama sekali, sudah kurus, pincang, najis lagi. Ditegur sama Allah. Wahai Nuh, kau mencaci makhluk atau penciptanya? Diam. Kalau dalam Al-Quran bahasanya antum takhluqunahu am nahnul khaliqun, yang menciptakan dia kamu apa aku? Kalau kamu mencaci makhluk ini, kamu mencaci penciptanya. Dari situ dijadikan hal tersebut adalah dosa, dan 40 tahun Nabi Allah Nuh minta maaf kepada Allah atas kejadian ini, baru diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasummiya Nuhan, maka diberi nama Nabi Nuh alaihi salam. Ini baru anjing, apalagi kita manusia, ya, gemuk dikit diomongi, kon kan lemon ngene apa? Loh, siapa yang nyiptakan hadirin? Mungkin mata ada sedikit beda dengan yang lain, diomongi, matamu kok lain yo? Modelnya kon sing elek iku sing tukune. Emang ada? Bilang sama orangnya, antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Kamu yang menciptakan apa Allah? Kalau Allah yang menciptakan ma khalaqta hadza batila, belum pernah Allah menciptakan sia-sia. Allah tidak menciptakan itu yang jelek-jelek, semua iya bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Andai manusia yang cacat itu boleh milih, gak mungkin pengen cacat hadirin. Iya. Namun kalau sudah takdir mau gimana lagi? Andai manusia ini kayak zaman tahu main PS bisa nyetel orang, bisa bikin orang digedekno, dikuatin, rambutnya, kulitnya dibuat ganteng. Andai manusia biasa bisa seperti itu, ya pasti semuanya ganteng, semuanya cantik. Iya, tapi nggak bisa. Siapa yang melukis, siapa yang menggambar? Allah. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah yang menggambar janin yang ada di perut rahim ibu, terserah Allah, bukan terserah kita. Meskipun dihitung iki gennya X sama Y. Iki nikah sama ini keluarnya putih. Tapi kalau ini nikahnya ke sini, keluarnya hitam. Coba yang putih, loh keluarnya hitam. Tak bisa. Itu hanya prediksi kita dengan keterbatasan ilmu, penentunya tetap Allah. Allah lah yang menentukan bagaimana janin itu tercipta. Nah ini kita pikir, tafakkur seperti ini. Okay? Tafakkur, belum lagi amaliyah kita setiap hari. Coba dipikiri muhasabah. Okay? Sebelum tidur mikir apa yang sudah dilakukan hari ini. Oh tadi kebelia subuh gak sempat. Tulis seakan-akan itu dosa. Masuk gak dosa. Setelah itu lihat duha sholat apa enggak. Ya Allah duha gak sempat sholat. Tulis satu kesalahan. Duhur tadi berjamaah apa enggak? Berjamaah sih cuma enggak ke masjid. Tulis satu kekurangan. Ini muhasabah, ini tafakkur ini. Ini yang bisa menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang maksud di dalam hadis, tafakkaru sa'ah khairun min ibadati sanah. Berfikir sejenak lebih afdol daripada ibadah yang tahunan. Maknanya berfikir atas ciptaan Allah menjadikan kita semangat untuk berbuat yang lebih daripada kita ibadah tanpa ada pikiran yang untuk ta'zim kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat selanjutnya, wa qala ta'ala, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah mereka berfikir, melihat bagaimana kami menciptakan onta, wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan langit bagaimana diangkat tanpa tiang, wa ilal jibali kaifa nusibat, dan yang namanya gunung kami tancapkan sebagai paku-paku bumi, yang kelak di hari kiamat gunung itu diangkat, maka menjadilah gempa yang sudah tidak bisa ditahan lagi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bergoncang bumi segoncang-goncangnya. Kenapa kok bisa goncang? Pakunya diambil. Kayak ini, meja ini. Ini kenapa kok kuat? Karena ada pakunya. Coba predeli, jatuh hadirin. Bumi juga gitu. Apa pakunya bumi? Pasaknya bumi apa? Gunung-gunung yang ada sekarang ini. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan coba berfikir, lihat kepada tanah atau bumi bagaimana dihamparkan untuk kita semua. Fadzakir innama anta mudzakir. Ayo berfikir, beri peringatan. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah manusia yang memberi peringatan kepada umat. Wa qala ta'ala afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Afalam yasiru fil ardi, bukankah mereka berjalan di atas muka bumi lalu mereka berfikir bagaimana ciptaan Allah? Ya. Sangat mudah Allah mengembalikan hadirin. Ya. Sampai dikatakan ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Berapa banyak manusia berfikir bahwasanya Allah tidak kuasa mengembalikan tulang belulang yang sudah hancur. Orang kalau sudah wafat, kulit habis dimakan ulat, tinggal tulang. Tulang dimakan sama ulat sampai hancur. Kalau sudah hancur, kata manusia nggak mungkin Allah bisa mengembalikan tulang tersebut lalu menjadi manusia biasa. Ayasabul insanu allan najma'a idhamah. Dijawab sama Allah. Mereka beranggapan Allah tidak bisa membangkitkan tulang belulang yang sudah hancur. Bala,
Kata Allah bisa. Qadirina ala an nusawwiya banana. Bukan cuma tulang yang sudah hancur, tapi jari jemari yang kecil ini bisa Allah rangkai kembali. Bukan cuma tulang ini loh, banan ini ujung jari. Bukan jari ini usbu namanya, tapi kalau yang ujung namanya banan. Yang kecil-kecil ini loh. Gampang sama Allah. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah menginginkan sesuatu mudah, Allah katakan kun, jadilah, sempurna kembali seperti awal, fayakunu, maka menjadi. Ya. Ketika ayat di surat Yasin, di akhir surat Yasin, kul yuhyihalladzi ansha'ahu awwal marrah, ansha'aha awwal marrah. Katakan wahai Muhammad, siapa yang bisa membangkitkan manusia yang sudah wafat, dibangkitkan seperti sedia kala? Ketika ayat ini turun, ada satu orang kafir namanya Ubay bin Khalaf. Datang naik kuda menuju Nabi Muhammad dan menanyakan ayat ini. Muhammad, memang Tuhanmu kalau sudah manusia jadi hancur lebur begini bisa dikembalikan? Kata Rasulullah, bisa. Tuhan Allah itu bisa mengembalikan seperti sedia kala. Karena dijawab, Ubay bin Khalaf ini marah dan mengatakan, kalau gitu sa'aktuluka ya Muhammad, aku akan membunuhmu wahai Muhammad. Diancam Kanjeng Nabi. Dijawab kali Kanjeng Nabi, la bal aktuluka insyaallah. Tapi kebalik, saya yang akan membunuhmu wahai Ubay bin Khalaf kalau diizinkan sama Allah. Ketika dijawab seperti itu, gemeter Ubay bin Khalaf. Lu salah ngancem. Karena Nabi Muhammad kalau sudah ngomong pasti kejadian. Waduh, salah ngomong. Ini manusia gak pernah bohong, gak pernah dusta, sekali ngomong pasti terjadi. Sudah pulang. Ketika pulang, setelah kejadian itu, waktu setelah perang Badar mau perang Uhud kaum kafir itu mengumpulkan 3.000 pasukan. Ya. Abu Jahal sudah meninggal, sudah tewas, diganti dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan ngajak kepada Ubay bin Khalaf ini, ayo gak ikut sampean perang dengan rombongan kaum muslimin itu. Kata Ubay bin Khalaf, kalau yang sekarang jangan dulu. Loh, tumben, gak wis, saya tak di rumah aja. Itu sebenarnya bukan karena takut, karena orang Arab senang perang. Tapi dalam benak dia, kalau aku perang dengan Muhammad, aku akan mati. Karena Muhammad mengatakan, bal aktuluka insyaallah. Sampai tak pateni sama aku, insyaallah. Gak wis katanya. Kalau perang selanjutnya mungkin. Loh, sampean pinter loh memainkan pedang. Iya, tapi yang sekarang saya tidak ikut. Akhir diejek. Sama orang-orang musyrik yang lainnya diejek. Kalau kamu tidak ikut, kamu bakar dupa aja, bakar bukhur. Itu maknanya sindiran, kamu jadi orang perempuan aja, sing nyenengno suami bakar menyan gitu loh. Kalau bahasa kita, sampean pakai rok wis, kayak wong wedok sampean iki. Nah, seperti itu. Lah dibilang seperti itu Ubay bin Khalaf gak terima. Loh, aku lanang, Cak. Lah ayo lek lanang. Kalau emang laki-laki ikut perang, ayo. Wis perang hadirin. Ketika perang dalam riwayat perang Uhud itu kan kaum muslimin kalah. Nabi Muhammad itu sampai dahinya robek, waka surat rubaiyah tuh, gigi taring beliau patah, ada lubang yang disiapkan agar Nabi jatuh, Nabi terjatuh, segala macam lah. Ketika melihat kaum muslimin kalah, Ubay bin Khalaf langsung cari Nabi Muhammad. Kesempatan ini untuk dibunuh. Timbangan ini aku dibunuh duluan. Cari hadirin. Pas Nabi waktu itu dibawa oleh sahabat, disembunyikan di Syi'ib. Syi'ib itu celah-celah bukit. Ketika sepi,
mau nyerang, ternyata Nabi nyerang duluan. Ada yang mengatakan Nabi ngambil tombak kemudian dipukulkan, dan mengatakan Nabi itu melempar tombak tersebut terus kena ke sisi Ubay bin Khalaf, gak ke tengah sisi ini gitu, set bret tok, gak sampai nusuk. Ketika bret, pas Ubay bin Khalaf di atas kuda langsung jatuh terpelanting. Terus teriak ngomong gini, aku mati aku. Katai teman-temannya yang orang kafir, kena apanya ini? Perutnya gak apa-apa kok, kepalanya gak terpenggal, aman kok. Kok bisa ngomong mati? Diseret, ditanya, kamu gak mati, kamu cuma terluka. Kata Ubay bin Khalaf, aku akan mati. Karena Muhammad mengatakan, kau akan aku bunuh insya Allah. Aku akan mati dengan luka ini. Aku tahu Muhammad gak pernah bohong. Gak lama dari kejadian itu, dibawa tandu, Ubay bin Khalaf ini ditandu, belum sampai ke Mekah sudah meninggal di jalan. Dan itu satu-satunya orang yang dibunuh Nabi Muhammad ketika perang. Sisanya Nabi belum pernah bunuh ketika perang. Gak ada Nabi itu tiba-tiba orang kafir dibunuh, gak ada. Meskipun itu boleh, tapi Nabi gak pernah. Kalau memang pernah, yang kejadian Ubay bin Khalaf tersebut, karena Nabi mengatakan bal aqtuluka insyaallah, kamu yang akan aku bunuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita bahas? Firman Allah yang mengatakan tidaklah manusia ketika sudah tulang belulang hancur akan dikumpulkan, dibangkitkan seperti sedia kala. Mudah-mudahan barokah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bab tafakkur ini boleh kita kerjakan. Dari situ ulama memberikan anjuran. Kalau mau tafakkur tentang ciptaan Allah, sekaligus dianjurkan untuk tarwihun nafas. Napa tarwihun nafas? Wisata. Nggih. Orang itu kalau ibadah terus jiwa ini kan bosan. Manusia itu kan makhluk yang berubah-ubah. Nggih. Makhluk yang dinamis, kadang ini, gak pengen yang ini terus bosan. Nah, daripada yang seperti itu agar kita ibadahnya jejak, maka diperbolehkan untuk tarwihun nafas, wisata atau refreshing lah. Tapi sesekali Imam Ghazali mengatakan an-nafsu idza rawahat qawiyat. Jiwa ini kalau lagi wisata, maka dia akan semangat kembali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika wisata itulah kita ngambil wisata-wisata alam, kita dapat dua. Pertama, untuk jiwa agar refreshing, kedua agar melihat bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini. Yang sangat indah. Panjenengan kalau ke tempat di luar Batu mungkin indah hadirin. Meskipun kata orang luar Batu paling indah. Nggih, panjenengan mungkin ke Puncak Bogor, ke Papua, itu kan indah-indah semua. Coba pikir kalau ini ciptaan Allah indah, bagaimana penciptanya? Kalau di bumi ini indah, lalu bagaimana yang Allah janjikan kepada kita di sorga? Yang Nabi mengatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Pemandangan yang belum pernah kau lihat dengan mata. Kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh telinga. Kemewahan yang belum pernah terlintas di hati. Berlian, mahkota, batu-batu mulia menjadi kerikil-kerikil nanti di sorga. Iya. Di dalam surat Al-Insan disebutkan wa anharun min asalin musaffa, ada 4 sungai, sungai air, ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai khamar. Yang dalam riwayat 4 sungai ini kan lebar-lebar. Kalau kita mau minum di sungai yang madu sebelah sana, dalam riwayat bukan kita yang ke sana tapi sungai yang mendekat. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah dengan segala penciptaannya. Ya. Wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wala mamnu'ah.
Buah-buahan yang banyak sekali dipetik, gak mandek, tumbuh langsung. Itu nanti yang akan kita rasakan di surganya Allah. Amin Allahumma. Semua fasilitas. Kalau sekarang kita fasilitas hotel sudah luar biasa, lalu bagaimana fasilitas yang Allah akan siapkan bagi mereka penduduk-penduduk surganya Allah. Tatkala semuanya sudah menikmati daripada kenikmatan surga, maka Allah mengatakan, hal raditum, wahai penduduk surga, apakah kamu puas? Kata penduduk surga, insya Allah kita semuanya akan menjawab, bagaimana enggak puas Gusti? Wong iki kretek tok langsung dijadikan keinginan kita sama Allah. Gak punya anak, kretek sama Allah, ya Allah pengen anak, ting keluar anak. Tanpa proses hamil, ngidam, gak ada. Apapun yang diinginkan. Bagaimana gak puas Gusti? Ini sudah kenikmatan luar biasa. Maka Allah katakan, mau gak aku tambahi lebih besar daripada nikmat ini? Orang-orang surga mengatakan, apalagi Gusti? Ini sudah nikmat yang mentok ini. Apa ada yang lebih besar daripada ini? Kata Allah, ada. Apa itu? Uhilla alaikum ridwani wala askhatu alaikum ba'dahu abada. Mulai hari ini aku ridho kepada kalian apapun yang kalian perbuat, dan aku tidak akan pernah marah dengan perbuatan kalian. Monggo zaman berbuat seperti apa sudah. Zaman mau ngapain? Mau mabuk monggo. Mau main perempuan di surga silahkan. Mau melean monggo. Semua sudah diridhoi oleh Allah. Karena sudah itu fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Disinilah letak iman. Percaya enggak kita dengan surga? Kalau percaya akan taat. Iya. Kalau gak percaya ya mungkin masih maju mundur untuk mau taat sama Allah. Apa sih sebab orang itu maksiat? Di antaranya adalah dhaful iman, kepercayaannya kurang. Kenapa sih orang itu kok bisa punya sifat pelit? Karena kurang beriman dengan apa yang Allah janjikan dari kelipatan sedekahnya di hari kiamat. Kalau kamu sedekah 10.000, aku akan ganti 100.000. Kapan Gusti? Yo nanti. Nah, kita beriman, yo ben, insya Allah tetap kita beriman. Lihat pelit, iya lihat diganti leka. Nah berarti nggak beriman. Iman ini yang perlu kita pupuk hadirin. Di mana pupuk iman? Di mana di majelis taklim seperti ini. Ngomong iman di toko ya gak masuk akal. Ngomong iman di pasar gak bisa. Iman di majelis-majelis taklim seperti ini, yang di situ diberi nasihat oleh orang-orang yang berilmu, yang insya Allah menjadi keberkahan dalam kehidupan kita. Amin Allahumma. Amin. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita iman yang kuat. Allah beri kepada kita kemampuan untuk tafakur. Allah jadikan kita hamba-hamba yang taat kepada Allah dan menjauhi maksiat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diparingi istiqomah, mudah-mudahan Allah kembalikan kita ke tahun depan dalam keadaan sehat walafiat, qabul hajat, dalam keadaan tidak kurang apapun, dan insya Allah dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.